Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tariq ini dalam Mukhtasar fi Tafsir punya tujuan kenapa surat At-Tariq ini Allah turunkan. Satu, tujuannya itu adalah izharu raqabatillahi an-nafidah wa qudratihi al-balighah, yaitu menunjukkan raqabatillah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, an-nafidah, yang tanpa batas, wa qudratihi, dan kemampuannya dan kekuasaannya, al-balighah, yang melebihi siapapun. Maka salah satu tujuannya tadi adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Maka dalam surat At-Tariq, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi pada setiap manusia Allah berikan penjaga. Allah sediakan malaikat yang menjaga dia, yang mencatat segala amal perbuatan dia, yang mencatat segala perkataan dia. Maka dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan bagi setiap kalian lahafizin, ada penjaga-penjaga, yaitu malaikat yang mulia, kiraman katibin, yang menulis, yang mulia, yang menulis, ya, yang mencatat segala apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Qaf dikatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu ucapan kecuali malaikat yang mencatat. Maka inilah kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan malaikat kepada setiap individual manusia. Berapa juta, berapa miliar, berapa triliun, ya, manusia yang ada di muka bumi ini. Allah mampu menyediakan setiap orang malaikat yang menjaganya, yang mencatat segala perbuatannya dan perkataannya. Dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyaknya manusia, Allah sediakan malaikat yang menjaganya. Kalau di sekolah, ya, santri atau siswa diawasi sama satu pengawas untuk mengawasi 40 orang, 30 orang. Itu pun kesusahan nyari pengawasnya. Ini Allah Subhanahu wa taala mampu menyediakan, ya, penjaga kepada setiap individual manusia, yang mana malaikat ini tidak pernah lalai, sempurna catatan rekaman manusia. Tidak ada yang terlewat. Setiap ucapan yang diucapkan manusia, setiap perasaan yang terbesit di hati manusia dicatat oleh malaikat, tidak pernah lalai. Kalau satpam menjaga, karena manusia
Ada lalainya. Di perumahan ada satpam, kok masih banyak yang kehilangan? Ya manusia. Tapi malaikat penjaga Allah selalu taat dan tidak pernah lalai. Maka itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyediakan malaikat penjaga bagi setiap manusia. Itu salah satu tujuan dari surat At-Tariq. Yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia. Maka dikatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka lihatlah wahai manusia, dari mana dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang begitu hebat ini, yang begitu sempurna ini, yang begitu banyak organ tubuh manusia, yang begitu banyak sel yang ada di manusia ini, hanya dari bahan dasar air. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikasih air, nih air, sok buat apa? Ini buat es teh, ya, dibuat minuman dan segala macam. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia yang begitu hebat ini hanya dari bahan dasar air. Masya Allah. Organ tubuh manusia ada, kalau kita googling sekitar ada 78. Mau dikoreksi kalau salah. Ada otak, ada hati, ada jantung, ada ginjal, ada pankreas, dan lain sebagainya, yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang kalau salah satu dari organ tubuh ini tidak berfungsi, rusak, maka manusia itu akan sakit. Ada triliunan sel yang ada di tubuh kita, 37,2 triliun sel yang ada di tubuh kita. Masya Allah. Begitu banyaknya sel yang ada di tubuh kita, Allah mampu menciptakan kita semua. Subhanallah. Jangankan organ tubuh ini yang begitu rumit, ibu-ibu, yang begitu pusing untuk kita, yang nggak mampu kita pikirkan, susunannya saja. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Susunan tubuh manusianya saja itu sempurna. Ya, mata, kemudian hidung, kemudian mulut. Coba hidung ini ditaruh di bawah, ya, bagaimana? Mungkin saya juga nggak bisa pakai kacamata, ya. Coba telinga ditaruh di pinggir, di sini. Susunan tubuh manusia, masya Allah, sempurna. Ada rambutnya, sebelum mata ada alisnya, maka sempurna. Fi ahsani taqwim. Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dari bahan air. Maka salah satu kenapa dinamakan surat At-Tariq, ya, apa kita At-Tariq? An-Najmu Tsaqib. Bintang yang sangat terang yang mampu menembus kegelapan. Allah menjelaskan bagaimana kekuatannya, bagaimana kuasanya dengan jelas, sejelas-jelas At-Tariq. Maka subhanallah, alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kalau ada
kita melihat robot, takjub kita dengan kepintaran robot. Masih lebih hebat manusia, pasti lebih hebat penciptanya. Ya, kita makan apa aja bisa ya? Nasi, seblak, segala. Coba robot kasih nasi, error. Ya, kita berlari bisa, jungkir balik bisa, coba robot. Kita kebasahan bisa, coba robot, error. Maka subhanallah, begitu besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan makhluknya yang sudah mati. Ya, salah satu tujuan dari surat At-Tariq ini adalah tadi menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat mampu, sangat kuasa membangkitkan kita yang sudah mati menjadi hidup lagi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, apalagi membangkitkan kita yang dulunya sudah ada mati menjadi hidup lagi. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang belum pernah nyiptain robot, ya, nggak bisa tuh. Awal-awal akhirnya bisa, rusak robotnya, bisa dia nyiptain lagi. Mudah, lebih mudah. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita, karena dulunya Allah sudah menciptakan kita. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan manusia. Kapan dikembalikannya manusia itu? Yauma tublas sarair. Hari di mana diungkap as-sarair, semua rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. Samalah dan nafsu. Maka ketika itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada kekuatan kita lemah. Kalau hari ini kita bisa menyembunyikan aib kita bermaksiat, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah berbuat kezaliman, gak ada yang tahu, kita sembunyiin aib kita, rahasia kita. Maka pada hari kiamat itu diungkap semua, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu dibangkitkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala amal yang diperbuatnya di dunia. Tujuannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah rezekikan kepada dia. Engkau sudah aku rezekikan, engkau sudah aku kasih mobil, untuk apa mobilnya? Engkau sudah aku kasih harta, untuk apa hartanya? Engkau udah aku kasih anak, anak ini diapain? Maka Allah sangat mampu membangkitkan kita ini dari yang tadinya mati, dihidupkan kembali. Maka kafir Quraisy ya ingin mengejek Nabi Muhammad SAW, datang membawa tulang onta yang rapuh, diremes-remes, kemudian dia mengatakan, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu mengembalikan tulang ini menjadi semula? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qul yuhyihal ladzi huwa anshaha awwala marrah. Dialah yang menciptakan pertama kali tulang itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang menciptakan kita pertama kali, maka Allah sangat mampu membangkitkan kita semua. Harus percaya, harus yakin bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan tarik ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai penjelas, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil, yang menjadikan Al-Quran ini hudan, pedoman bagi manusia. Maka diawali dengan sumpah yang kedua dalam surat itu, was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadaq, dan langit yang mengandung hujan, wal ard, dan bumi dzatis sadaq, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Yang langit ar-raja', yang hujan itu turun berkali-kali, as-sadaq, ya, bumi yang terbelah, yang tadinya tandus, turun hujan, kemudian bumi itu, tanah itu menjadi subur, keluarlah dari tanah itu tumbuhan-tumbuhan. Maka kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran adalah pemisah, Al-Quran adalah pembeda yang hak dan yang batil. Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, sudah jelas dalam Al-Quran. Maka orang yang mendekat kepada Al-Quran, maka orang yang senantiasa berinteraksi kepada Al-Quran, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berada pada jalan kebenaran. Maka orang yang jauh dalam Al-Quran, dia berada pada kesesatan. Wa ma huwa bil hazl, Al-Quran itu bukan senda gurau, Al-Quran itu bukan candaan, Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Kalau kita ngomong kadang bercanda, kadang nggak serius. Al-Quran perkataan yang hak, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka dia hidupnya bahagia, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kelurusan, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi manusia. Orang yang dekat dengan Al-Quran senang hatinya, bahagia hatinya, tidak ada kesedihan. Beda Al-Quran, mengangkat derajat manusia, yang kalau dipandang oleh manusia dia orang yang rendah, bisa mulia dengan Al-Quran. Al-Quran turun bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Al-Quran turun ketika malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi mulia. Al-Quran disandingkan dengan manusia, maka manusia itu menjadi ahlullah, keluarga Allah, wa khasah, dan orang yang spesial. Maka ibu-ibu bapak-bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, inilah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai pedoman kita, yang tidak ada salah sama sekali, yang tidak mungkin cacat sama sekali, yang tidak ada kesalahan walaupun di harokatnya, walaupun di titiknya. Subhanallah. Ya, itulah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, tujuan dari surat Tarik ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya orang-orang kafir Quraisy. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirin amrihum ruwaida. Orang-orang kafir Quraisy boleh mereka
merencanakan strategi untuk membunuh Rasul, merencanakan strategi untuk mengusir Rasul, untuk menganiaya Rasul, tapi wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya tipu daya. Ketika mereka merencanakan akan membunuh Rasul dengan membawa 10 orang pemuda dari berbagai macam kabilah datang ke kamar Rasul, ke rumah Rasul, Allah berikan, tidurkan mereka terlelap. Rasul pergi, yang menggantikan di tempat tidurnya Ali radhiyallahu anhu. Mereka bisa merencanakan sesuatu, tapi Allah Maha tahu strategi mereka pasti akan kalah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang bisa kita dapatkan pelajaran hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menciptakan kita, sangat mampu untuk membangkitkan kita, sangat mampu untuk menyediakan malaikat-malaikat yang mencatat segala amal perbuatan kita, dan Allah sangat mampu menurunkan Al-Quran yang sempurna ini, dan Allah sangat mampu membalas tipu daya orang-orang kafir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran ini kita mendapatkan pedoman, kita tambah yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka